Swastiastu. Yang terhormat Dewan Juri Jnana Dharma dan umat sedharma yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuno Pelestari dari PC KMHDI Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema implementasi Trikaya Parisuda dalam era digitalisasi. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asungkerta Waranugraha beliaulah sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan walau di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya saat ini kita sudah masuk di era revolusi industri atau biasa disebut era 4.0, di mana hampir semua umat manusia bisa menggunakan sosial media. Di sosial media ini mereka bebas untuk mencurahkan pendapat atau beropini, keluh kesah, dan juga mengupload keseharian mereka. Sosial media ini dapat digunakan tanpa batas, namun tidak semua orang dapat bijak dalam menggunakan sosial media mereka, seperti kasus-kasus yang akan dijelaskan seperti berikut. Dari kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya tidak semua umat manusia dapat bijak dalam bersosial media. Jika kita bersosial media tapi tidak mengimplementasikan Trikaya Parisuda, maka akan banyak tindakan-tindakan asusila yang tersebar di sosial media, seperti menghujat orang lain, mengkomen tentang hidup orang lain. Itu sama sekali tidak menguntungkan diri kita, tapi malah merugikan orang lain. Parahnya, di sosial media, mereka bisa menyebarkan informasi yang salah. Melihat dari kasus yang tadi dijelaskan, bahwasanya Trikaya Parisuda di sini berperan sebagai sistem kontrol dalam bersosial media. Di Trikaya Parisuda kita diajarkan bagaimana untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berperilaku yang baik. Jika seseorang sudah mengimplementasikan Trikaya Parisuda dan memahami konsep dari Trikaya Parisuda serta menanamkan dalam dirinya, maka sebelum melakukan sesuatu, mereka pasti akan berpikir, apakah dampak yang akan saya dapatkan jika saya melakukan suatu hal? Apakah ada orang yang akan sakit hati dengan apa yang saya katakan? Hal tersebutlah yang akan difikirkan oleh orang-orang yang telah memahami konsep Trikaya Parisuda, terutama akan diimplementasikan dalam kita bersosial media. Seperti yang dituliskan dalam Niti Sastra Sarga 5 Sloka 3 yang artinya, oleh perkataan kalian akan mendapat bahagia, oleh perkataan juga kalian akan mendapat kematian, oleh perkataan kalian akan mendapat kesusahan, dan oleh perkataan kalian akan mendapat sahabat. Dari sloka tersebut jelas bahwasanya suatu yang kita katakan akan berdampak pada kehidupan yang akan kita dapatkan selanjutnya. Jadi, kalau orang dahulu bilang mulutmu adalah harimaumu, tapi dalam bersosial media jarimu harimaumu. Lalu, bagaimana era digitalisasi diimbangi dengan 3 kerangka dasar, yaitu Tatwa, Susila, dan Upakara? Apakah dengan adanya era digitalisasi akan membuat perubahan dalam 3 kerangka tersebut? Tentunya tidak. Di mana 3 kerangka tersebut harus berjalan seiringan dengan kemajuan era digitalisasi. Contohnya, Susila. Banyak konten-konten yang tersebar di sosial media yang tentunya tidak semua konten tersebut adalah konten yang baik. Tetapi, ketika seseorang sudah menanamkan susila dalam dirinya, dia memahami konsep susila, dia memahami konsep Trikaya Parisuda, maka dia mampu memfilter konten-konten tersebut dan tidak akan terpengaruh oleh tindakan-tindakan asusila. Contoh lain adalah Tatwa atau Upakara. Saya ambil di sini yang Upakara aja. Jika di suatu daerah melakukan suatu kegiatan keagamaan, kita bisa men-share informasi tersebut di sosial media. Tapi bukan untuk pamer. Kita hanya menginfokan bahwasanya di hari yang tertentu
akan diadakan upacara keagamaan sehingga banyak orang yang akan datang ke tempat tersebut untuk bersama-sama melakukan niatnya. Sekian Dharma Wacana saya terkait dengan implementasi Trikaya Parisuda dalam era digitalisasi. Kesimpulannya, bijaklah kita dalam bersosial media karena teknologi yang ada dibuat bukan untuk menyesatkan umat manusia. Pagi-pagi makan pepaya, siangnya makan bubur ketan. Sekian dari saya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi Santi.